Ya, selamat malam Bapak Ibu. Berjumpa dalam program Q&A tanya jawab ya semi konseling, tapi bukan konseling. Karena kalau konseling itu ya satu pertanyaan bisa 1 jam kali 10 sesi begitu ya, karena masalahnya rumit, harus dijawab, dilakukan, di follow up lagi, karena satu pertanyaan, satu nasihat, setelah dinasehati begini, responnya beda-beda. Ada suami istri berantem, kasih nasihat ini gimana? Puji Tuhan, dia berubah. Oke, kalau begitu begini. Jadi makanya butuh berkali-kali sesi. Nasihat begini, tambah marah Pak. Jadi itulah konseling. Makanya konseling itu ada yang sampai paketnya tuh 5 pertemuan, 10 pertemuan, dan itu tentunya konselor-konselor seperti itu ya, kalau yang profesional teman-teman saya itu kebanyakan memang ya komitmen untuk 5-10 kali, tapi semuanya tentunya berbayar karena mereka memang hidup dari situ ya. Maka kalau kita ini tidak menyebutnya sebagai konseling, tapi Q&A, tanya jawab. Harapan saya mendapat sebuah insight untuk belajar sendiri lebih lanjut mengenai topik itu. Karena sarana belajarnya kita sudah sediakan ya lewat berbagai link. Bahkan dulu itu sebenarnya link-link itu ada yang rekaman dari seminar berbayar gitu ya. Tapi sekarang kita berikan aja publik. Oke, sekarang kita akan membaca pertanyaan atau kasusnya. Pak, ini masalah mengenai pacaran ya. Jadi ini kayaknya bukan masalahnya yang bertanya nih. Jadi dia bertanya ada pasangan yang masih dalam tahap pacaran. Yang laki-laki 20 tahun, kalau terima atau membalas WA, telepon selalu menjauh. Tutur kata dan sikap mulai berubah, tidak seperti dulu lagi. Jadi pacaran awal-awalnya mesra gitu ya, tapi sekarang mulai nggak seperti dulu lagi. Pasangan sering menyindir secara halus, ya. Akhirnya tanpa sengaja HP sang lelaki dibuka oleh ceweknya, pasangan ceweknya. Ketahuan bahwa sang lelaki ini memang ada chat dengan seorang wanita lain yang notabene adalah mantan pacar yang dulu, tapi sekarang statusnya sudah istri orang, bahkan sudah beranak, sudah menikah. Dan kadang-kadang bisa chatnya ini sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Bahkan chat mereka sangat intim, seolah-olah mereka adalah suami istri yang terpisah oleh jarak jauh. Sampai-sampai dari hasil pembukaan gadgetnya ini yang dibaca oleh si pihak perempuan, ada ajakan untuk bercinta secara online. Wah, si cowok ini yang lagi berpacaran dengan mantan pacarnya yang sudah menikah untuk mengajak bercinta secara online. Bahkan mereka berencana untuk bertemu dalam waktu dekat ini. Wah, ya buat apa lagi kalau bukan bercinta secara onsite. Kalau selama ini online, bertemu buat apa? Udah pasti, ini bukan saya menuduh, tapi ya kalau udah begitu mau apa lagi kalau ya. Oke. Mereka berencana bertemu, ya. Ketika mereka kencan bercinta secara online, apa yang mereka lakukan? Apakah itu termasuk zina? Oke. Bagaimana solusi atau sikap yang tepat menghadapi kenyataan ini? Ya, berarti ini kan berarti apa yang harus disarankan buat si wanita ya untuk mengambil keputusan, karena kan melibatkan perasaan yang terdalam. Ya, harusnya ya kalau yang disarankan ya terutama si ceweknya ya menghadapi seperti ini. Ya, anggap aja ini misalnya ponakannya atau anaknya gitu ya, supaya lebih tajam ya, atau orang lain sama aja, tapi siapapun mereka bagaimana menghadapi seperti ini. Oke, silakan Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak Jarot. Saya juga mendengar dari pertanyaan ini, saya melihat yang bertanya ini bukan yang mengalami ya. Ya, Dia bukan. iya, bukan yang mengalami. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana solusi atau sikap yang tepat menghadapi kenyataan ini, ya, karena ini melibatkan perasaan yang terdalam baik untuk cewek maupun cowoknya. Jadi dari cowoknya bagaimana, dari ceweknya bagaimana gitu. Ya kalau kita melihat dari kisah ini ya mereka sedang melakukan sesuatu, kita kita harus sepakat ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang tidak baik gitu ya, perilaku-perilakunya. Tetapi satu hal lagi,
buat si wanita, kita harus tahu ini masih pacaran, belum menikah. Jadi pahami dulu statusnya ini masih pacaran. Saya itu selalu bilang sama anak-anak muda tuh begini. Ketika Anda pacaran, jangan punya perasaan seperti orang sudah menikah. Ya, namanya masih pacaran. Ya, jadi sebenarnya dari wanitanya sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk melihat. Kadang-kadang kan gini, karena cinta itu kadang-kadang buta. Nah, makanya perlu Pak Jarot untuk membukakan. Gitu. Nah, jadi begini sebenarnya. Ini kasusnya kan CLBK namanya, cinta lama bersemi kembali. Gitu. Cinta lama bersemi kembali. Yang pertama itu. Yang selanjutnya kita dapat lihat bahwa ketidakseriusan dari sang laki-laki, ketidakdewasaan di dalam hubungan ini. Nah, saya juga nggak tahu penyebab laki-laki ini, kita kan juga nggak tahu apa masalah di dalam, karena kan yang bertanya ini kan bukan yang pelakunya, maksudnya yang bertanya ini bukan yang langsung mengalaminya begitu. Ini kan cerita ada seorang gitu. Nah, kita juga nggak tahu bagaimana keadaan, ketidakdewasaan dan ketidakmatangan di dalam membangun relasi ini, apalagi laki-lakinya masih 20 tahun gitu ya, masih 20 tahun ya, kalau 20 tahun baru tamat kuliah gitu ya. Nah, dari sisi mental, kedewasaan, kerohanian memang kurang kalau saya melihat di sini. Nah, jadi untuk wanita, ketahuilah bahwa Anda masih berpacaran, belum menikah. Istilah saya begini, seandainya tidak jadi dengan laki-laki ini pun, itu nggak ada masalah. Tapi kan sakit, Pak. Ya nggak apa-apa, sakit 2 bulan, sakit 3 bulan, jauh lebih baik daripada sakit seumur hidup, gitu. Daripada sakit seumur hidup. Jadi, intinya gini, kalau dari awal saja, dari pacaran saja dia sudah punya perilaku seperti itu, bagaimana nanti kalau kalian sudah menikah, begitu. Jadi menurut saya ini puji Tuhan, dari sebelum menikah perilaku ini udah kelihatan gitu. Puji Tuhan. Jadi bilang gini, bersyukur Tuhan, bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Ya puji Tuhan, karena cintaku yang tulus ini sebenarnya nggak layak sama dia. Pasti ada orang lain yang lebih layak. Nah, menurut saya itu yang perlu tanamkan kepada sahabat kita yang wanita ini yang mengalaminya itu ya. Itu dia. Jadi nggak terlalu banyak karena mungkin udah lama pacaran, nggak masalah. Udah terlalu dekat hubungan emosinya, nggak masalah. Intinya adalah lebih baik sakit 2 bulan daripada sakit seumur hidup. Ya. Nah, ini sebuah penyakit ya, karena memang terganggu orang-orang yang punya hubungan-hubungan mesra dengan masa lalunya gitu, itu sangat terganggu, apalagi dia sudah membuktikan. Jadi bersyukur. Lalu buat mungkin apakah ini teman yang bertanya ini teman sang laki-laki juga nggak tahu ya. Untuk laki-laki bertobat gitu, bertobat. Memang harus bertobat karena itu istri orang sudah punya anak ya jangan diganggu. Bertobat, memang jalan satu-satunya bertobat, nggak ada yang lain, nggak ada pola lain. Bertobat karena apa? Karena Anda sedang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang begitu. Jadi memang nggak ada jalan lain, harus bertobat ya. Jadi menurut saya begitu Pak Jarot. Lalu apakah yang mereka bercinta secara online ya menurut saya ya salah. Oh salah. Apakah itu zina? Ya kita nggak tahu yang mereka lakukan apa kayak gitu ya. Nah, tapi itu salah, bercinta secara online, apalagi mau bertemu secara fisik, ya mau ngapain lagi kan kayak gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang salah. Jadi saya katakan itu sesuatu yang salah. Nah, gitu Pak Jarod. Ya, setuju sekali. Ya, kalau saya ditanya begini cepat sekali. Apa saran saya? Putuskan. Putuskan, singkirkan, langsung diblok saja itu. Kalau misalnya ini, apalagi yang bertanya ini adalah misalnya orang tua perempuan atau tantenya yang perempuan, sahabatnya yang perempuan, udah putuskan, habis itu blok dia, Instagramnya, Facebooknya, HP-nya diblok semuanya. Sudah ketahuan lagi pacaran, sudah selingkuhnya nggak kira-kira lagi berzina gitu ya. Seks online itu berzina, jelas berzina, karena kekristenan itu standarnya jelas sekali. Apabila engkau memandang perempuan dan menginginkannya itu dalam arti membayangkan bersetubuh dengan. Itu aja udah perzinahan.
apalagi ini bukan hanya membayangkan seks online itu ya biasanya nih saya bicara belak-belakan gitu ya. Ya mereka setelah ngobrol intim-intim lewat biasanya bukan suara audio ya kalau namanya seks phone gitu ya. Kan ada iklan, Anda kesepian, hubungin saya untuk seks phone gitu. Jadi ada orang wanita-wanita atau laki-laki yang melayani seks phone gitu ya dengan video calling. Mulai ngobrol mesra sampai akhirnya ya diarahkan untuk saling telanjang-telanjangan dan bisa berbagai macam yang dilakukan. Misalnya yang perempuan mulai masturbasi onani di depannya si cowok gitu ya, mulai menunjukkan melepas bajunya satu persatu dan segala macam tergantung fantasi liar si salah satu atau kedua belah pihak. Sampai betul-betul ya yang laki-lakinya ejakulasi dan wanitanya orgasme. Itulah namanya seks pun ya. Itu jelas-jelas walaupun tidak bertemu fisik, tidak jadi satu tubuh, tapi standar Alkitab yang melihat lalu membayangkan aja sudah berzina, apalagi ini betul-betul melihat dan menikmati bersama berdua gitu ya. Itu jelas perzinahan. Nah, bahkan ini dengan istri orang, walaupun itu mantan pacar, ini saya bukan zina lagi, ini bejat. Maka kalau punya tetangga, adik, kakak, anak perempuan, punya cowok seperti itu, benar kata Pak Daniel bilang, bersyukur itu dibongkar selagi pacaran. Bahkan mungkin sedang tunangan, 5 hari lagi mau menikah, mumpung belum menikah, undangan sudah beredar, batalkan kalau saya berkata begitu. Ini termasuk kasus berat. Ya, orang tunangan itu jangan sampai batal, tapi kalau itu terlibat kebejatan seksual pasangannya, utang dan dalam jumlah yang sangat besar dan tidak ngaku, kebohongan, kalau saya bilang nih 5 hari lagi nikah nih, batalkan. Karena menikah itu sekali seumur hidup, begitu menikah nggak boleh cerai. Jadi mumpung belum menikah. Jadi apalagi kalau baru pacaran, udah melibatkan hak perasaan yang dalam. Lah disakiti kok mau, ya itu kan dikhianati, ditinggal selingkuh sampai hubungan yang selingkuhnya itu bukan cuma misalnya akrab dengan si mantan, ini udah sampai chatnya begitu, seks pun mau jangan ketemu lagi, itu mah orang bejat. Jadi kalau pihak perempuan ini, bahkan kalau punya anak sendiri nih yang perempuan nih, undangan sudah beredar nih, kalau saya dengan tegas menyarankan batalkan, udah. Lebih baik malu pernikahan nggak jadi, dan supaya nggak malu, umumkan aja. Karena calon mantu saya bejat. Begitu. Selama ada buktinya ya, kalau nggak ada buktinya, jangan mengumumkan. Nanti dituntut lagi, karena namanya orang jahat macam-macam. Dituntut pencemaran nama baik, ya minta apa 1 miliar, 10 miliar, wah, mabuk urusannya. Sama orang jahat itu mabuk. Tapi kalau pegang buktinya, chatnya ada, ininya ada, nah boleh diumumkan supaya saudara-saudara itu nggak mempertanyakan kenapa batal gitu ya. Nah karena begini udah jelas gitu ya. Mau sakit pasti. Bahkan saya nganggep nih kalau bukan pacaran nih sudah tunangan 5 hari menikah itu kan udah sangat dalam banget hubungannya. Bahkan mungkin dalamnya itu kalau misalnya orang berpacaran ini pun sudah hubungan seks. Itu hubungannya kok sudah dalam banget gitu. Tapi menurut saya putus. Karena udah jelas, misalnya nih nggak pakai selingkuh gitu, itu lain lagi ceritanya. Mereka pacaran, lalu istilahnya ya setan lewat lah, tergoda hubungan seks. Karena kadang-kadang walaupun mereka anak Tuhan, seiman gitu, tapi ya udah dinikahkan deh. Tapi ini kan selingkuh sama si mantan istri orang lagi. Kalau itu bukan istri orang itu, ya memang dosa itu sama-sama dosa, tapi level dosanya itu berbeda. Bohong sama membunuh, ya dosanya beda. Jadi sudah sedalam apapun nih hubungan orang yang berpacaran ini, gitu, putus tetap yang terbaik. Kecuali kalau si ceweknya, aku bisa terima kok kayak dia, sama-sama bejat. Maaf saya bicara kasar nih, tapi menurut saya sama-sama bejat. Kalau mentolerir sebuah dosa kebejatan seksual. Jadi kalau ini yang bertanya ini, saya nggak tahu juga ya kasus orang lain atau anak sendiri. Ya, kalau orang lain suruh putus, anak sendiri putus, mau menikah batalkan. Udah. Sesakit-sakitnya lebih mudah mengobati sakit batal menikah atau putus cinta daripada begitu menikah. Udah orang seperti itu selingkuh boleh katakan bukan menuduh tapi udah pasti. Kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya, loh
saya Q&A ini kan baru mulai ini aja, tapi sebelum Q&A dari tahun 98 malah kita sempat bertahun-tahun menangani konseling. Lalu belakangan saya banyak ngajar, jadi coach, nggak konseling lagi tapi ngajar. Udah nggak tahu berapa ribu kasus lah yang ditanganin. Ya, sampai saya nulis buku mengenai perselingkuhan. Siapa yang selingkuh gitu ya? Kebanyakan yang pernah seks sebelum menikah. Jadi kalau punya calon mantu seperti itu, udah menurut saya putusin aja. Nah, masalahnya berbeda kalau yang laki-laki ini anaknya sendiri gitu ya. Punya dosa yang termasuk betul begini, hajar dia. Jadi mau nikah pun juga batalkan, kasihan anaknya orang. Jadi bahkan kalau termasuk nih anaknya sendiri nih yang cowok nih gitu, batalin pernikahannya. Suruh biar bertobat dulu tuh anak. Ya, jadi kita harus mendidik juga. Kasih, tapi begitu saat dosanya besar, maka Amsal berkata, didikan yang keras bagi mereka yang meninggalkan jalan benar. Jadi kalau anak sendiri melakukan dosa yang sudah terlibat dalam perzinahan, percabulan, seks pun dengan istri orang, maka kalau misalnya dia ini tadinya udah anak kandung nih, udah dikasih saham gitu, sahamnya cabut. Sudah mau nikah, nikahnya batalin gitu. Jadi itu orang tua harus punya karisma, punya wibawa untuk mendisiplin anaknya. Tapi kalau bukan anaknya ya sudah gitu ya, anaknya orang lain ya. Kalau saya berharap ini yang bertanya kenal dengan orang lain yang pihak anak perempuan, udah putus, dah itu dah, udah. Kalau menurut saya itu harga mati tuh, udah putus saja. Nanti kalau masalah laki-lakinya bertobatnya sungguh-sungguh, lalu dia mulai pelayanan gitu, menyambung lagi masih gampang. Tapi kalau saya nggak percaya akan semudah itu pertobatannya, walaupun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tidak menikah untuk bikin orang bertobat. Ya, jangan menikah untuk cari jiwa. Kalau mau menikah, maka Alkitab mengajarkan harus yang seiman dan sepadan. Artinya kalau dia begitu, ya, walaupun mungkin Kristen berarti nggak sepadan. Maafkan saya ini. Kalau Anda mau berarti Anda sepadan, sama-sama bejat. Maaf nih saya bicara kasar banget ya, tapi menurut saya nih orang harus tegas. Ya, sekali-sekali orang tuh harus kalau hal yang penting gitu ya. Udah jangan. Ya, ini akan menyusahkan. Ya, lebih baik sekali lagi sakitnya patah hati daripada sakitnya dikhianati. Nanti suaminya selingkuh sana, selingkuh sini. Ada itu urusannya, tangisannya lebih banyak lagi. Jadi jangan demi aduh kasihan anaknya nanti sedih, nanti bunuh diri. Aduh, beberapa orang dulu batal putus cinta gara-gara pacarnya ngancem kalau diputus akan bunuh diri. Itu sudah ketahuan orang sakit jiwa. Orang tuh kalau bunuh diri nggak pakai ngancem-ngancem. Tapi karena menikahnya daripada dia bunuh diri, aku nanti kayak merasa bersalah, akhirnya nikah. Begitu nikah, udah. Orang yang waktu pacaran ngancem bunuh diri kalau diputus, itu pasti orang posesif. Itu ada gangguan kesehatan mental. Dari sisi yang lain lagi. Gitu ya. Lagi pacaran, sudah berzina dengan istri orang, walaupun itu mantannya. Kalau ini bukan kesehatan mental, kesehatan moral. Jadi kalau yang laki-laki ini Anda kenal, tadi bertobat, suruh bertobat. Kalau anak sendiri, malah didik kasih hukuman yang keras. Saya nggak tahu nih umurnya berapa, tadi disebut 20 tahun ya. Jadi harus kasih hukuman, dalam arti ya kalau misalnya persiapan nikah aja batalin pernikahannya. Karena orang tua masih punya hak untuk melakukan hal itu yang dalam wibawanya ya. Kalau dia mau nikah biaya sendiri ya terserah, tapi Indonesia masih ada untungnya. Di luar negeri anak nikah nggak perlu izin orang tua. Di Indonesia kan harus, nggak ada surat izin orang tua, gereja nggak berkati, masjid nggak akan berkati. Jadi orang tua harus memberikan surat izinnya. Jadi menurut saya dari ini yang benar, karena anak di bawah otoritas orang tua. Secara firman Allah itu yang benar. Anak di bawah otoritas orang tua. Dan mumpung masih di bawah otoritas orang tua perlu menggunakan tongkat wibawanya sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau anaknya jelas mau masuk jurang, apalagi ini anaknya perempuan gitu ya, atau yang bertanya di tantenya, jangan biarkan itu anak akan menderita nanti dalam pernikahannya. Karena kalau sudah menikah, suaminya selingkuh, seks pun, saya akan berkata, tidak boleh cerai. Jadi kalau sudah menikah,
Itu konsekuensi dari keputusan. Dia amoral, menangkan, dia tidak selamatkan, dia percaya ya. Tidak mudah menyelamatkan suami yang bejat seksual. Jadi kalau pacaran dengan orang yang seksnya seperti itu, selera seksnya seperti itu, nanti begitu menikah, dia gak akan sembuh dengan pernikahan. Bisa seksnya tambah macam-macam, selingkuhnya macam-macam, dan itu lembah air mata. Jadi jangan gara-gara karena, duh nanti kasihan lukanya terdalam, ini menyangkut keputusan yang penting. Jangan, udah pertegas, yakin, kuatkan hatimu untuk berkata tidak terhadap dosa. Ya, justru itu anak harus diselamatkan. Nah, setelah putus, dia nangis, dia trauma, nanti baru urusannya kita pulihkan itu anak. Ya, kalau anaknya perempuannya nih ngancam-ngancam, kalau aku putus hanya aku bunuh diri, enggak, percaya saya dia nggak akan bunuh diri. Orang itu kalau bunuh diri diam-diam tahu, apalagi orang bunuh diri itu biasanya kalau mau menikah dengan orang yang baik gitu ya, satu iman, satu pelayanan, tapi orang tuanya melarang karena beda suku, nah gitu. Dia yakin banget nih orang yang baik banget nih. Ini orang kayak begitu nggak mungkin. Jadi menurut saya tidak akan ada kasus-kasus radikal, kejadian-kejadian yang di luar dugaan dari pemutusan hubungan seperti ini. Ya, jadi menurut saya kalau ini kasusnya pacaran sebenarnya nggak panjang sih jawabannya. Putus. Itu harusnya tegas aja, nggak pakai lama gitu ya. Jadi menurut saya udah cukup jelas jawaban Pak Daniel ataupun dari saya ya. Tuhan memberkati.